Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita melanjutkan materi seperti biasa anak-anak ya, kita mengulang surat-surat pendek yang sudah kalian hafal, karena di SD Negeri 5 Metro Selatan ada target-target hafalan yang harus kalian laksanakan. Harapannya ketika nanti kalian lulus dari sini, kalian sudah hafal minimal 1 juz 30. Oke anak-anak, mari kita mengulang surat Atin. 1, 2, 3. Bismillah. Selanjutnya, sebagai tanda bukti kita cinta kepada tanah air, mari kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk berdiri, yang semangat. Untuk semuanya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Itu salah satu tanda, silakan duduk kembali. Itu salah satu tanda kita cinta kepada NKRI. Maka kita harus hafal lagu-lagu nasional. Oke anak-anak, Pak Amir mau absen satu persatu dulu. Nanti yang Pak Amir panggil silahkan bilang dulu. Pak Is, Meriana, Javier, Kayla, Azwa, Askana, Akas. Oke, hadir semua anak-anak ya. Jadi anak-anak tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Belum semangat ya, coba ulangi lagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Oke, sudah mandi semua? Sudah sarapan? Oke, berarti anak-anak sudah semangat ya, sudah siap dari rumah untuk melaksanakan belajar ya. Anak-anak ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Ya, tentang hadas ya. Jadi kemarin sudah belajar tentang hadas. Di situ ada hadas besar, hadas besar. Dan hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Anak-anak sudah tahu apa itu balik? Oke ya, karena anak-anak nanti belum tahu, mari kita nanti belajar bersama-sama agar anak-anak tahu ya.
Anak-anak ya, jadi kita sebagai manusia, baik anak-anak ataupun Pak Guru, itu mempunyai kewajiban untuk terus belajar, ya. Karena belajar adalah tuntutan dari Rasulullah SAW dan perintah dari Allah. Dari orang yang kecil sampai orang dewasa diwajibkan untuk belajar. Sebagaimana Rasulullah sampaikan di dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jadi itu adalah salah satu apresiasi, salah satu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membiasakan untuk belajar. Allah balas dengan surga. Mau masuk surga semua? Coba angkat tangan yang mau masuk surga. Oke, semuanya mau anak-anak ya. Jadi anak-anak yang materi hari ini kita tentang menyambut usia balik ya. Jadi ada tujuan yang harus kalian pahami. Salah satu tujuannya yaitu pertama, anak-anak paham apa itu tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah balik, anak-anak mempunyai kewajiban. Ya, nanti ada kewajiban setelah balik itu apa. Nah, itu harus anak-anak pahami ya, agar nanti ketika anak-anak sudah mulai balik, sudah mulai menginjak dewasa, tahu apa yang harus dilakukan. Karena beda anak-anak antara yang sudah balik dengan yang belum balik itu berbeda. Orang yang sudah balik itu dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya perintah-perintah yang harus ditunaikan ya. Untuk selanjutnya anak-anak ya, mari kita simak ya video tentang menyambut usia balik. Anak-anak silahkan pahami ya, silahkan perhatikan video yang ada di layar. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi menyambut usia balik. Nah, lanjut, anak-anak coba hitung usiamu berdasarkan tahun lahir kamu. Ya, yuk, berapa tahun ya? Tahun lahir kalian dikurangi tahun sekarang. Contohnya, tahun lahir 2012 kemudian dikurangi tahun lahir 2023. Maka ini hasilnya adalah 11 tahun. Maka kamu ada di berapa tahun? Yuk, lanjut lagi. Pengertian balik secara bahasa berarti sampai. Kalau menurut istilah, balik adalah tanda kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, apakah kalian tahu tentang tanda-tanda balik dalam ilmu fikih? Nah, kita amati dan kita perhatikan. Nah, apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Perlu diketahui, fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah dan yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya yang sedang kita bahas ini adalah tentang tanda-tanda balik. Ya. Oke, kita lanjut nih. Kita belajar tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih. Untuk laki-laki ini ditandai dengan keluarnya mani, yaitu mimpi basah, secara Islam ihtilam. Kemudian yang perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Nah, kalau kita sudah mengalami balik, maka kita harus bersuci dengan mandi wajib. Tata caranya adalah yang pertama, mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, mencuci alat kemaluan dengan tangan kiri. Ketiga, mencuci kembali tangan. Keempat, berwudu. Kelima, menyilang-nyilang rambut kepala dengan air. Keenam, menuangkan air pada anggota badan. Ketujuh, membasuh kaki. Nah, ini yang harus kalian lakukan jika kalian itu sudah mengalami tanda-tanda balik. Ya, apakah kalian tahu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Kalau tadi menurut ilmu fikih, sekarang menurut ilmu biologi. Nah, tanda-tanda balik bagi laki-laki dalam ilmu biologi yang pertama adalah tumbuh jagung yang mana di area leher. Yang kedua, tumbuh rambut di area tertentu, bisa ketiak, kemudian jenggot. Nah, yang ketiga, pertumbuhan badan lebih cepat. Dan yang keempat, suaranya lebih berat dan seperti suaranya itu
besar gitu ya, seperti halnya anak laki-laki yang tumbuh. Nah sekarang tanda-tanda balik perempuan menurut ilmu biologi. Yang pertama adalah keluarnya darah haid. Yang kedua, perubahan bentuk pinggul yang membesar ketika perubahan bentuk dada. Keempat, tumbuh rambut di area tertentu seperti halnya di bagian ketiak contohnya ya. Nih kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Nah, terus apa ya kewajiban kita apabila sudah balik? Nah, ini ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, ini yang pertama adalah menutup aurat. Bahwasanya di sini aurat perempuan ini ya kecuali muka dan tangan. Kalau laki-laki ya sampai besar. Nah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, menuntut ilmu, sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, ini yang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan apabila kalian itu sudah mencapai masa balik. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham tentang menyambut usia balik? Sudah, ya. Jadi anak-anak ya Pak Amir jelaskan sedikit tentang usia balik. Tadi sudah dijelaskan apa itu balik secara bahasa. Balik artinya sampai ya, sedangkan secara istilah yaitu menjadi seorang yang dewasa yang dibebankan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, ada ciri-ciri tadi kan ya. Ada ciri-ciri secara ilmu fikih tadi ada berapa? Ada 3 nah ya, ciri-ciri ilmu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama tadi apa? Ihtilam, mimpi basah. Yang kedua haid. Yang ketiga berumur 15. Itu tanda menurut fikih. Lalu ada tanda-tanda menurut ilmu biologi ya. Jadi bentuknya yang berubah dan yang lainnya. Nah, setelah itu anak-anak ya ketika sudah mulai balik, maka anak-anak mempunyai kewajiban ya. Kewajiban setelah balik. Apa aja tadi kewajibannya? Ya sholat, apalagi puasa, apalagi menutup aurat, apalagi menuntut ilmu ya. Itu adalah kewajiban ketika kalian sudah menginjak balik ya. Anak-anak, ketika kalian sudah dalam keadaan hadas besar, ketika kalian laki-laki yang ihtilam, yang mimpi, yang perempuan haid, ketika sudah bersih ya, maka ada cara yaitu harus melaksanakan mandi wajib atau mandi besar ya. Nanti tata caranya dijelaskan. Oke anak-anak ya, silakan sekarang buka bukunya ya di halaman 57. Silakan dibuka halaman 57. Nanti silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Pak Amir kasih waktu 5 menit, setelah itu dikumpul. Oke, siap anak-anak? Oke anak-anak, silakan dikerjakan LKPD yang sudah kalian pegang ya. Pak Amir kasih waktu 5 menit, setelah itu nanti dikumpulkan. Sudah anak-anak? Ya silakan dikumpulkan. Maju ke depan. Jadi anak-anak sudah mulai paham, anak sudah mengerjakan LKPD.
pada pelajaran hari ini ya Bapak akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning ya. Jadi anak-anak setelah tadi melihat video dan anak sudah mengerjakan LKPP ya. Jadi ada permasalahan ya, ada permasalahan. Silakan anak-anak lihat ya permasalahannya. Ya, silakan anak-anak lihat permasalahan di depan. Nah, silakan sebelum anak-anak mengerjakan ya, coba kita buat kelompok terlebih dahulu ya. Jadi ini dikerjakan secara kelompok. Nanti berhitung aja ya. 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Siap? Oke, yuk kita mulai. Oke, yang satu berkumpul dengan yang satu, silakan duduk di sini. Yang dua berkumpul dengan yang dua, silakan duduk di sini. Oke, yuk segera membuat kelompok, yang satu bersama yang satu, dua bersama yang dua. Di bawah bukunya di bawah. Oke, sekarang anak-anak silakan lihat di layar depan ya. Di sini ada permasalahan yang harus anak-anak jawab, harus anak-anak selesaikan. Hasa sudah mulai belajar melaksanakan sholat meskipun belum memasuki usia balik. Ketika akan melaksanakan sholat, Hasa pergi ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Ketika buang air kecil, Hasa melihat di celananya ada bercak merah. Namun Hasa tidak tahu itu apa dan tetap melaksanakan sholat. Nah, ini permasalahannya. Yang pertama, menurutmu disebut apa kejadian yang dialami oleh Hasa? Jelaskan. Yang kedua, apakah sholat yang dilaksanakan Hasa tetap sah? Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan apabila kamu menjadi Hasa? Paham anak? Perintahnya, permasalahannya. Ya, nanti silakan didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Oke? Oke, Pak Amir akan membagikan lembar kerja. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Jadi permasalahan yang ada di depan itu silakan kalian diskusikan. Oke, silakan dikerjakan. Pak Amir kasih waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompok kalian. Silakan dibuka bukunya, dipelajari, dipahami. Kelompok, oke, kelompok 2 dulu, maju ke depan semuanya. Silakan dibaca hasil kerja kalian. Oke, silakan kalian bacakan. dalam keadaan yang tidak suci. Jadi tiga permasalahan tadi sudah diuraikan, sudah dijawab oleh kelompok 2. Ya, jawabannya semuanya benar ya. Jadi kasih aplaus buat kelompok 2, tepuk tangan semuanya. Oke, untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempat.
Selanjutnya untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya semuanya. Tadi ada 3 permasalahan, silakan kalian tanggapi. Menurut kelompok yang diamati hasil adalah menstruasi atau bulan darah haid yang termasuk tanda dari bagi wanita. Kalau saya menjadi hasil, saya akan bertanya kepada kakak perempuan yang sudah dewasa atau kepada ibu agar saya mengetahui apakah darah yang keluar itu. Ya. Luar biasa ya, benar semua jawabannya dari kelompok 1. Kasih aplaus, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Anak-anak ya, Bapak akan menjelaskan sedikit ya berkaitan dengan permasalahan yang sudah kalian kerjakan tadi. Yang pertama, menurutmu disebut apa kejadian yang dialami oleh Hasa? Jelas tadi apa kejadiannya anak-anak? Haid ya. Jadi anak-anak ya, ketika ada percikan darah itu dinamakan haid. Maka apakah sholat yang dilaksanakan tetap sah? Tidak sah ya, tidak sah. Karena apa? Seorang haid itu sedang berhadas besar, tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sholat. Lalu yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan apabila kamu menjadi hasa? Nah ini pasti terjadi ketika kalian pertama kali mengalami haid. Maka ketika ada percikan merah dan kalian tidak paham itu, maka segera kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Nah ini permasalahan yang harus ya kalian kerjakan, permasalahan yang harus ada ketika nanti di dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah paham. Ya, anak-anak ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan anak-anak? Presentasi, ya nonton video, ya. Sudah paham anak-anak tentang menyambut usia balik, ya. Jadi tadi ada tata cara penjelasan, ya, di dalam video dan di dalam buku sudah kalian baca. Apa-apa tanda-tanda ciri-ciri balik bagi laki-laki, ciri-ciri balik bagi perempuan, dan ya ketika sedang kalian berhadas besar ingin mensucikan itu bagaimana caranya dengan mandi wajib. Tadi sudah dijelaskan di video. Nah setelah kalian balik ada kewajiban yang harus kalian tunaikan, yaitu apa? Sholat, apalagi menuntut ilmu, berpuasa, menutup aurat. Nah perempuan ini wajib anak-anak ya menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan ya. Kecuali muka dan telapak tangan kalian semua harus ditutup. Oke anak-anak ya, pembelajaran hari ini mudah-mudahan kalian paham, dan ketika nanti kalian sudah menginjak balik kalian bisa melaksanakan apa yang harus kalian laksanakan, dan tentunya ketika sudah balik kalian harus menjadi orang yang lebih baik lagi menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita tutup ya pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doanya. Siap. Mendirikan. Paham. Doa mulai. Subhanallah.
Oke anak-anak ya, pamit pesan tetap belajar di rumah ya, jaga sholatnya. Ketika kalian nanti ya sudah benar-benar balik, maka harus benar-benar melaksanakan perintah-perintah yang sudah Allah perintahkan, termasuk sholat dan menutup aurat. Mungkin itu apabila ada salah dari Pak Amir dalam penyampaian, dan kami mohon maaf dan mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.